Bab 21 Persahabatan. Hari yang cerah membuat jiwa menjadi tenang. Mungkin itu kata yang pas untuk menggambarkan suasana hati Putri. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Putri bernyanyi yang tak jelas liriknya, tapi buat Berry dan Vania itu adalah suara merdu sahabatnya. Sudah sekian lama tidak melihat Putri selepas saat ini. Sayang, gue bahagia banget lihat Putri sahabat kita bahagia seperti sekarang, ucap Vania dengan lembut. Iya sayang, gue juga gak nyangka bakal seperti ini jadinya, jawab Berry penuh kelembutan melihat Putri. Tadinya gue pikir kita tidak akan bertemu lagi sama Putri, dengan nada sedih Vania. Iya sayang, gue juga sama, tapi takdir berkata lain, jawab Berry santai. Lo berdua ngomongin gue ya, teriak Putri. Apaan sih lo, pede banget. Ah, dasar pasangan gosip. Hahaha. Putri pun terbahak-bahak. Udah yuklah jalan mumpung weekend nih, ajak Berry pada Vania dan Putri. Emangnya gue gak bakal jadi kambing conge, saut Putri cengengesan. Bakal, jawab Vania dan Berry berbarengan. Hahaha, mereka pun tertawa bersama. 3 tahun berlalu begitu cepat. Hidup Putri saat ini sudah normal selayaknya gadis. Tidak terlihat sama sekali bahwa dia seorang janda. Rambut sebahu berwarna pirang, bibir mungil, tubuh yang seksi, menjadi idaman setiap pria yang melihatnya. Menjadi bos online shop yang sukses, mempunyai aplikasi yang digemari para kaum muda, tentunya membuat Putri dikenal di berbagai kalangan. Putri menjadi CEO di perusahaan yang dia dirikan sendiri, perusahaan yang dia beri nama Princess Group. Princess Group perusahaan yang baru berdiri selama 2 tahun tapi dengan mudahnya menjadi perusahaan online nomor 2 di Asia yang tersukses. Itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Putri. Putri mempunyai kedua sahabat yang selalu di sampingnya. Ya, mereka tentunya yang selalu support Putri, siapa lagi kalau bukan Berry dan Vania, sepasang kekasih yang selalu ada selepas Putri ditinggal Hans. Seminggu lagi Berry dan Vania akan melaksanakan pernikahan. Putri sangat antusias ikut serta dalam mempersiapkan acara pernikahan kedua sahabatnya itu. Bahkan Putri dengan sukarela menyewa gedung pernikahan dengan uangnya sendiri hanya untuk kedua sahabatnya itu. Meski Berry dan Vania bukan orang susah, tapi Putri tetap ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Baby Vania, lo mau kado apa dari gue? Tanya Putri pada Vania. Gue gak mau apa-apa Put, gue cuma mau lo selalu bahagia. Doa lo dan hadirnya lo udah cukup buat gue sama Berry. Ditambah lo udah sewain gedung bakal pernikahan gue itu, udah lebih dari cukup. Makasih ya Put. Hehe, ucap Vania dengan nada yang begitu lembut. Apaan sih lo, itu gak seberapa buat gue dibandingkan lo dan Berry yang selalu ada buat gue di masa sulit gue. Putri memeluk Vania dengan erat. Terima kasih Vania, lo selalu nemenin gue, ucap Putri sembari meneteskan air matanya. Udah kenapa kita jadi cengeng gini? Udah, hapus air mata lo, itu gunanya sahabat selalu ada dalam suka maupun duka, kata Vania melepaskan pelukan Putri. Mereka kembali bercengkrama, menceritakan bagaimana menghadapi malam pertama. Putri yang sudah berpengalaman walaupun sebentar, tapi dia bisa menceritakan setiap halnya. Vania yang serius mendengarkan, seringkali mereka tertawa geli dengan cerita yang Putri ceritakan. Meskipun Vania berpacaran dengan Berry hampir 9 tahun lamanya, tapi mereka belum pernah melakukan hubungan terlarang sebelum mereka menikah. Memang Vania agresif, tapi Berry yang bisa tahan godaan menurut Putri itu luar biasa. Seorang dokter muda, tampan yang selalu menjaga kehormatan wanita yang dia cintai. Karena sikap itulah yang membuat Putri senang bersahabat dengan Berry. Pasangan yang cocok, batin Putri. Bab 22 Pernikahan Berry dan Vania. Gedung pernikahan yang luas terlihat sangat mewah, menjadi saksi pernikahan Berry dan Vania. Banyak tamu undangan dari berbagai kalangan. Wah, sangat banyak sekali artis terkenal yang hadir. Oh iya, sampai lupa, Vania kan model, gumam Putri sambil memakan hidangan di atas meja. Putri yang fokus mencicipi kue tidak menyadari ada sepasang mata yang memperhatikannya. Pria itu yang tak lain adalah Indra. Indra tersenyum melihat Putri dari jauh. Memang wanita itu tidak pernah berubah, batin Indra sambil tersenyum. Kalau saja gue tahu pernikahan Putri hanya sebentar, mungkin gue bakal nungguin dia. Gak mungkin juga gue bakal nikah sama Alena, wanita ular itu.
Indra pun merutuki diri sendiri. Flashback on. Suatu malam ketika Indra sedang galau memikirkan pernikahan Putri bersama Hans, Alena datang ke apartemen Indra dan ketika Indra sedang pergi ke kamar mandi, Alena menaruh obat perangsang di minuman Indra, membuat Indra tidak bisa menahan nafsunya sehingga terjadilah hubungan terlarang antara Indra dan Alena. Setelah itu terjadi, Alena pun hamil dan meminta pertanggungjawaban Indra. Indra yang merasa terjebak terpaksa menikahi Alena karena bagaimanapun itu adalah darah dagingnya sendiri. Flashback on. Setelah merasa kenyang, Putri pun berpamitan kepada kedua sahabatnya. Guys, gue pulang dulu ya. Pamit Putri. Yah, lu mau kemana Put? Kan masih lama acaranya. Ini juga masih sore. Jawab Fania cemberut sedangkan Bari menatap Putri dengan kesal. Maaf banget deh, soalnya besok ada pertemuan bisnis di luar kota. Jadi besok pagi berangkat. Saud Putri memasang wajah memelas. Ya udah, hati-hati loh, jangan lupa kabarin kita, kata Beri menatap Putri. Siap bos. Happy wedding ya sayang-sayangnya gue. Semoga lo berdua langgeng dan bahagia. Putri pun memeluk kedua sahabatnya sambil mengabadikan momen itu di ponsel mereka. Putri melangkahkan kakinya keluar gedung menuju parkiran di mana mobilnya berada. Putri menabrak seseorang hingga badannya mau terjatuh ke belakang. Ketika itu dengan sigap seseorang menahan pinggang Putri. Putri dan pria asing itu pun saling pandang. Oh my god, ganteng banget, batin Putri. Cantik, batin Franz. Orang yang bertabrakan dengan Putri itu adalah Franz, yang tak lain temannya Beri di tempat kerja. Franz sosok pria yang ganteng, berkarisma. Dia bekerja sebagai dokter spesialis bedah plastik. Banyak wanita yang tertarik pada Franz dan rela mengantri hanya untuk melihat Franz dengan alasan konsultasi. Aduh, kalau jalan pakai mata dong, kata Putri ketus sambil melepaskan tangan Franz dan langsung beranjak pergi. Biasa, wanita itu suka jual mahal depan pria biar gak kelihatan murahan. Perasaan dia yang salah, kenapa gue yang dikatain? Menarik nih wanita, batin Franz sambil memandangi kepergian Putri. Franz bergegas masuk dan menemui Beri dan Fania. Weh, selamat ya bro, akhirnya melepas masa lajang juga loh, kata Franz sambil menyalami Beri dan menepuk punggung Beri. Terima kasih bro sudah datang ke acara nikahan gue. Terus kapan lo nyusul? Kata Beri sambil meledek Franz. Gampang gue mah, saud Franz dengan cuek. Beri pun hanya tertawa. Hei cantik, selamat ya, semoga hubungan kalian langgeng dan bahagia, ucap Franz pada Fania yang kini sudah sah menjadi istri Beri. Fania mengganggu dan mengucapkan terima kasih. Bab 23, lembaran baru. Beberapa hari ini Putri disibukkan dengan pekerjaan, membuatnya tidak mengingat waktu kapan harus makan dan tidur. Untungnya ada Leni yang selalu menemani Putri. Leni adalah asisten Putri yang selalu menemani Putri kemanapun dan selalu menyiapkan apa yang dibutuhkan Putri. Leni memiliki kecerdasan hampir sama dengan Putri, karena itu Leni selalu tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh Putri. Leni selalu membawakan makan siang ke perusahaan karena dia tahu bos wanita itu saking sibuknya pasti dia akan melupakan segalanya. Nona Putri sudah jamnya makan siang, kata Leni sambil menaruh makanan di meja. Oke, sebentar lagi, nanggung, jawab Putri simpel. Leni pun dengan sigap langsung membawa makanan ke depan meja Putri dan mulai menyuapi makanan ke mulut Putri, karena dia tahu kalau bosnya ini pasti tidak akan makan kalau sibuk. Putri pun tanpa menolak langsung memakan makanan yang diberikan Leni, karena ini adalah kebiasaan baru Putri. Ketika sedang sibuk pasti Leni menyuapinya. Nona, nanti malam Tuan Edward dari perusahaan DD Group ingin mengajak Nona makan malam, sekalian ingin mengajak kerjasama, apakah Nona bersedia? Tanya Leni sambil menyuapi Putri. DD Group perusahaan di bidang apa? Tanya Putri pada Leni. DD Group adalah perusahaan besar yang memproduksi pakaian bayi dan kebutuhan bayi lainnya. Setelah saya selidiki, ternyata DD Group juga mempunyai penjualan yang lumayan besar di setiap produknya di pasaran, jelas Leni panjang lebar. Oke, sepertinya menarik, jawab Putri dengan santai. Makan malam. Putri menggunakan gaun mini berwarna merah. Rambut yang dibiarkan tergerai terlihat sangat cantik dan seksi. Pelayan yang melihat kedatangan Putri, dia langsung menyambut dan menunjukkan tempat duduk yang sudah direservasi oleh Edward. Pelayan yang sudah diberitahu sebelumnya wajah Putri, pelayan langsung mengenali Putri.
Sedangkan Edward yang duduk di restoran tampak terperangah melihat kedatangan Putri. "Nona Putri, kau sangat cantik malam ini," puji Edward sambil menarik kursi mempersilahkan Putri duduk. "Oh ya, terima kasih Tuan Edward." Putri tersenyum. "Sepertinya sudah waktunya membuka lembaran baru," batin Putri. "Saya senang bisa bertemu Nona, pemilik Princess Group langsung. Saya tidak menyangka Nona lebih cantik dibanding di foto," gumam Edward tersenyum. Wajah Putri seketika memerah tersipu malu. "Ah Tuan, bisa saja. Tuan terlalu berlebihan," jawab Putri mengalihkan pembicaraan menutupi kecanggungannya. Edward pun tersenyum. "Oh iya, saya belum memesan makanan karena saya tidak tahu apa yang Nona suka," kata Edward. Putri mulai memilih menu apa yang ingin dia makan, sedangkan Edward memanggil pelayan untuk mencatat pesanan mereka. Edward dan Putri makan malam dengan tenang. Setelah makan malam, Edward memulai percakapan tentang tujuannya mengundang Putri. "Nona, tujuan saya mengundang Nona selain ingin mengenal lebih dekat, saya juga ingin menawarkan kerjasama pada perusahaan Nona. Karena yang saya tahu perusahaan Nona ahli dalam bidang mempromosikan setiap produk," kata Edward dengan serius. "Kirimkan saja file dari perusahaan Tuan Edward ke perusahaan saya. Nanti saya akan mempelajari terlebih dahulu, baru setelah itu sekretaris saya Leni akan mengabari ke perusahaan Anda, Tuan." "Terima kasih Nona, secepatnya file akan saya kirim ke perusahaan Nona. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Nona telah meluangkan waktu Nona untuk bertemu dengan saya," ucap Edward dengan penuh kelembutan. Putri pun hanya tersenyum dan mengangguk. "Oh iya Nona, bolehkah saya meminta nomor telepon pribadi Nona? Saya ingin lebih mengenal Nona," ucap Edward dengan tampang serius. Putri pun memberikan nomor kepada Edward karena Edward beralasan hanya ingin dekat dan mengenalnya. Bab 24, pertemuan kedua. Bruk, Putri menabrak mobil seseorang. "Aduh, siapa sih yang ngerem mendadak? Gak tahu apa gua lagi buru-buru." Putri pun keluar dari mobil dengan percaya diri. Sambil bertolak pinggang, dia menghampiri pria yang lagi marah-marah karena mobilnya ditabrak. Lo bisa nyetir nggak? Kenapa lo malah rem mendadak?" gerutu Putri pada pemilik mobil. "Hello, lo nggak lihat itu lampu merah gede di depan mata lo? Wajarlah gue berhenti," gerutu Franz terpancing emosi. "Ini wanita bukannya minta maaf malah ngomelin gue," gerutu Franz yang masih ingat jelas wajah yang waktu menabraknya di pesta pernikahan Berry sebulan yang lalu. Putri yang saat menyetir sambil membalas pesan dari Leni itu tidak memperhatikan lampu merah. "Terus lo bilang gue yang salah?" nada Putri yang semakin tinggi. Mereka pun beradu mulut di tengah jalan. Polisi yang mencoba melerai perdebatan antara pria dan wanita ini hanya bisa menggelengkan kepala. "Stop!" teriak polisi yang mulai kesal tidak bisa membuat mereka diam. Putri dan Franz pun tersentak diam. "Sekarang kalian ikut saya ke kantor polisi." Dengan tegas polisi itu pun membawa mereka. "Kalian mengganggu ketenangan pengemudi lain buat kegaduhan lagi. Sekarang kalian mau berdamai atau mau saya tahan?" ucap polisi itu tegas menatap Franz dan Putri. Putri dan Franz pun saling pandang menatap satu sama lain dengan tatapan sinis. "Oke, kami berdamai," jawab bersamaan Franz dan Putri. "Nah gitu dong, suami istri gak boleh berantem," kata polisi itu meledek. Franz dan Putri pun menatap polisi dengan tatapan membunuh. Sudah cepat kalian pergi dari sini sebelum saya berubah pikiran," kata polisi parubaya itu dengan nada kesal. Mereka pun keluar dari kantor polisi dan saling memandang. "Semoga ini pertemuan terakhir sama ini cowok ngeselin," gumam Putri dalam hati. "Pertemuan kedua aja begini, aduh menarik tapi bikin kesel," batin Franz. Franz dan Putri pun meninggalkan kantor polisi dengan kesal. Sesampainya di kantor, Putri melihat buket bunga yang indah di atas mejanya. Dari siapa ini?" batin Putri. "Itu bunga dari Tuan Edward Nona." Leni yang tahu ekspresi Putri, dia pun langsung menjawab santai. "Oh," jawaban simpel Putri. "Pindahin bunga itu ke pojok sana Len," titah Putri pada Leni. Leni hanya menganggukkan kepalanya. Tring-tring. "Nona, apakah kau sudah menerima bunga dariku?" "Saya sudah menerimanya, terima kasih Tuan," jawab Putri singkat. "Saya akan selalu mengirimi bunga setiap hari jika Nona berkenan." "Oh tidak perlu, ini sudah cukup," jawab Putri. Baiklah." Putri pun tidak membalas kembali pesan dari Edward.
Rumah sakit. Franz yang baru sampai rumah sakit pun ngomel-ngomel sendiri. Kok bisa ya ada wanita seperti itu, bikin kesel aja, gerutu Franz. Barry yang mendengar gerutuan Franz pun terheran. Baru juga datang udah ngomel aja loh. Kenapa bro? Tanya Barry penasaran. Kesel gue, ada yang nabrak mobil gue, jawab Franz kesel. Tapi lo gak apa-apa, kata Barry sambil memutar badan Franz. Apaan sih lo? Gue baik-baik aja, jawab Franz kesel lihat tingkah Barry. Lah, terus lo kenapa ngomel dari tadi? Tanya Barry santai. Itu yang nabrak mobil gue bukannya minta maaf malah ngomelin gue depan umum lagi. Sampai-sampai kita dibawa ke kantor polisi, kan malu gue, ucap Franz sambil menahan emosi. Namun perkataan Franz membuat Barry tertawa keras. Wanita mana yang berani ngomelin dokter tampan incaran para gadis ini ha? Ucap Barry penasaran sambil meledek Franz. Ah sial lo, gerutu Hans. Udah siap-siap sono, bukannya jam 3 lo. Ada jadwal operasi artis itu yang mau membesarkan payudara, tanya Barry. Iya ya, gue hampir lupa, untung lo ngingetin. Kalau gue telat bisa-bisa gue dicaci maki sama tante super itu, gerutu Franz. Barry pun tertawa melihat tingkah temannya itu. Franz meninggalkan ruang kerjanya untuk melihat persiapan untuk operasinya. Bab 25 Princess Group. Putri yang setengah disibukkan dengan pekerjaan tiba-tiba mengingat kedua orang tuanya yang berada di rumah. Ayah, ibu gimana ya keadaannya? Udah lama gue tinggal di apartemen belum pulang ke rumah, gumam Putri. Telepon dulu lah biar ngobatin kangen, batin Putri. Putri pun menelepon keluarganya. Assalamualaikum sayang, ucap ibu Putri di sana. Waalaikumsalam bu, gimana kabar ayah dan ibu? Kok rame bu, ibu lagi di mana? Tanya Putri merasa penasaran. Alhamdulillah ibu baik, ayah juga baik. Ini kita lagi di luar sayang. Tiba-tiba sebelum Putri menjawab, pintu ruangannya terbuka. Terlihat wanita parubaya dan bapak tua yang terlihat masih tampan masuk ruangan Putri. Ayah, ibu. Putri pun melempar telepon yang sedang dia pegang dan berlari memeluk kedua orang tuanya. Ayah, ibu, Putri kangen banget sama kalian. Kenapa kalian gak bilang Putri kalau mau kesini? Ucap Putri sambil meneteskan air mata. Ayah kangen sama kamu nak. Ayah Putri sambil mengecup dahi Putri. Iya nak, ibu juga kangen sama kamu, saut ibu Putri. Maafin Putri belum sempat pulang ke rumah, kerjaan Putri menumpuk bu. Iya nak, ibu dan ayah tahu pekerjaanmu sibuk, tapi sempatkanlah pulang menengok ayah dan ibumu yang sudah tua ini, ucap ibunya dengan sedih. Ibu, ayah, maaf. Putri pun menangis. Mereka pun berpelukan, suasana haru meliputi ruangan Putri. Sedangkan Leni yang melihatnya ikut terharu melihat kehangatan keluarga Putri. Keluarga Putri pun berbincang-bincang, sesekali tawa riang terdengar di ruangan Putri. Putri yang merasakan kebahagiaan dengan kedatangan kedua orang tuanya ke perusahaan itu pun menyuruh Leni untuk menunda setiap pertemuan. Pekerjaannya pun dihandle oleh Leni. Len, kamu tolong kerjakan semua pekerjaan saya dan batalkan semua pertemuan, ucap Putri serius. Baik Nona. Leni mengangguk tanda mengerti. Ayah, ibu, mari ikut aku keliling perusahaan agar ibu tahu perusahaan Putri ibu ini sudah maju. Hehehe, ucap Putri sambil tertawa. Oh, anak ibu ini, lihat ayah, anakmu sombong sekali. Ibu Putri pun tertawa melihat Putri. Iya bu, anak kita yang sombong ini semoga makin sukses. Mereka pun tertawa bahagia. Kedua orang tua Putri pun mengelilingi perusahaan Putri. Putri mengenalkan kepada setiap karyawan bahwa mereka adalah kedua orang tua Putri. Bu, jangan pulang ke rumah ya, kalian menginaplah di apartemen. Putri masih kangen ayah dan ibu, ucap Putri. Baiklah nak, ibu dan ayah akan menginap di rumah anak ibu yang manja ini, ucap ibu Putri sambil mencubit pipi anaknya. Hehe, ya udah ayo kita makan siang ibu. Pasti ayah udah kelelahan abis mengelilingi perusahaan anaknya yang megah ini, ucap Putri sambil tertawa. Is, dasar anak ini, ucap ibu Putri pun tertawa. Akhirnya mereka pun pergi makan siang dengan hangat. Putri yang terlihat begitu manja selalu ingin disuapi ibunya. Putri ibu ini udah besar tapi masih manja, ucap ibu Putri dengan lembut. Biarin aja bu, mumpung lagi deket sama ibu, saut Putri manja.
Ayah Putri hanya menggelengkan kepalanya melihat anak semata wayangnya manja. "Ayah, Ibu, selepas ini kita pulang ya. Kalian pasti capek kan?" ucap Putri mengajak ayah dan ibunya pulang. "Oke, baiklah nak," kata ayah Putri. Mereka pun pulang ke apartemen Putri. Putri pun tidak berangkat lagi ke perusahaan, mengingat jarang bertemu kedua orang tuanya. Putri ingin menghabiskan waktunya bersama mereka.